Oke men, gue mau sedikit cerita tentang perjalanan gue bareng Pak Bos setelah nganterin unit Ninja 250 PV Racer kemarin. Jadi kita sempat explore di daerah Pasir Pengarian itu ada satu tempat wisata, tapi kita nggak ke tempat wisatanya men. Kita tuh diajak sama Midun dan Bang Dawar ke satu tempat yang tempatnya cukup eksotis men. Jadi awalnya gue sama Pak Bos tuh nggak mau bikin video sih gitu. Tapi setelah sampai di lokasi, kita baru nyadar ternyata lokasinya itu sangat bagus untuk konten. Jadi kita diajak ke situ tuh, rencana sih mau cari lumut untuk akuarium mininya si Bos, nah gitu. Jadi si Bos sempat ada angan-angan sih gitu, angan-angan yang memang dia mau buat akuarium ini, tapi butuh beberapa lumut-lumut tumbuhan itu untuk hiasan atau apalah gitu di akuariumnya gitu. Jadi kita diajak sama Midun di satu lokasi namanya hutan wisata Gua Sekafir. Kita lagi hunting lumut untuk paludarium. Tuh, Mas Gun di sana. Pak. Midun mana Midun? Gak kelihatan. Tuh, Mas Gun di bawah sama Midun. Nah, aku di atas. Aku di atas, men. Tuh Midun mau naik ke atas, Mas Gun mau boker. Ini naik ke atas nih. Jadi kita hunting. Ini lumut apa namanya? Aku kalau namanya nggak tahu. Oh, Nama keren cuy. lumut aku nggak tahu. Keren cuy. Jadi di alamnya itu kayak gini dia. Nih bosku. Ini di alamnya. Jadi nanti ini untuk di aquascape bisa, paludarium bisa. Setelah kita masuk ke hutannya dan mengeksplor beberapa tempat, kita nemuin ada 3 gua men. Jadi yang dikenal orang tuh Gua Sekafir. Ada juga yang bilang Gua Mata Dewa sih. Jadi ada 3 gua di situ. Kita sempat explore tapi sebentar karena ya lumayan serem lah untuk masuk ke dalam gitu, karena cukup, kata Midun sih cukup dalam sih untuk masuk ke dalam guanya itu. Oke men. Jadi di sini ada gua. Ada 2 lubang. Sini 1. Ini masuk ke dalam ya? Iya, Den. Ini masuk ke dalam sana ya? Oh, gitu. Jadi ini nggak sebegitu dalam sih. Nah, yang dalam itu sini. Ini namanya gua apa? Gua Sekafir. Oh. Keren cuy, view-nya keren. Tapi aku nggak berani masuk. Jadi kita mau naik lagi.
Ini gua ketiga yang kita temuin, men. Tapi enggak dalam lah, pendek. Jadi ini kayu ya cukup eksotis juga lah. Kalau untuk penggemar ini apa namanya, model kayu keren cuy, ya kan. Sayangnya ini masih hidup dan menyangga dari tebing batu ini tadi. Setelah kita dapat beberapa tanaman di daerah tersebut, akhirnya kita memutuskan untuk turun ke bawah lagi. Rencananya sih mau cari kayu-kayu fosil gitu yang ada di aliran sungai. Jadi dekat situ tuh di bagian bawah tuh ada sungai yang panjang. Di sekitar situ biasanya kata Midun tuh ada kayu-kayu yang hanyut di bawah air. Jadi kita mau coba turun ke situ dulu. Setelah kita turun, ternyata Midun nemuin satu fosil kayu yang hanya kelihatan di bagian atasnya. Jadi dia coba patahin, dan ternyata setelah dipatahin, itu di bagian bawahnya itu ada sambungan lagi dari patahan tersebut. Akhirnya karena saking penasarannya dengan bentuk bagian bawah, kita gali di bagian situ sampai kedalaman sekitar 60-70 cm. Pas lumutnya. Lumut. Ya, iya. Keren cuy. Akhirnya dapat juga. Terima kasih, Mbak. Oke. Jadi mungkin tugas kamera agak berat nih. Banyak bawaan. Jadi tambahan salah. Keren. Bukan bolong ya. Jadi di bawah yang lumut tuh, men, kita tadi coba gali. Karena bawahnya Coba tanah. gali. Ternyata bawahnya tanah berpasir dulu ya. Tanah pasir jadi gampang. Gampang untuk kita korek. Kita nggak bawa alat.
Tuh, keren cuy. Manual logging. Manual. Keren cuy. Tunggu. Kayu yang besar tadi. Gimana, Mak? Istimewa, Mak. Istimewa. Pulang-pulang dapat hadiah. Jadi Alhamdulillah. kira-kira kalau orang-orang yang paham itu lihat ini gimana nih ya? Ini bener-bener alam cuy, bener-bener buatan alam. Keren. Enggak Oke. cuma di kota yang harus custom. Di hutan pun harus pandai custom. Di hutan juga harus pandai custom men. Nggak ada tembilang, kita pakai kayu pun jadi. Jadi kayak pepatah ya kan. Iya. Nggak ada akar, rotan pun jadi. Nah, ini nggak ada tembilang, kayu pun jadi. Oke men. Oke men, berhubung ini udah jam 12, jadi kita istirahat dulu untuk penggalian fosil kayunya. Istirahat dulu sambil nunggu Mas Gun sama Bang Dawar lagi ngambil peralatan ke bawah. Insya Allah 1 jam lagi kita udah turun ke bawah untuk bawa si fosil kayu ini men. Jangan lupa makan siang dong. Musafir buat puasa. Sama ketambahan 1 Bang Dawar. Bang Dawar bawa kompor. Jadi biar bisa ngopi. Midun tuh di bawah di lokasi tadi. Dia puasa men. Masih tahan. Jadi selama penggalian akar fosil kayu tersebut, gue sempet ini sih putus asa karena hampir 4 jam itu men nggak bisa ketemu di bagian bawahnya, paling bawahnya nggak ketemu, tuh masih panjang. Kita udah gali sampai 80 cm nggak ketemu, akhirnya kita patahin. Jadi gue nggak buat video di sini karena gue cuman berdua sama Mas Gun. Bang Dawar itu dia survei ke sekitaran situ, nggak tahu survei apa, pokoknya mungkin dia menjaga-jaga lah atau apa, karena kan itu memang hutan belantara. Dan Medun posisi lagi puasa, jadi dia nggak bisa bantu banyak, hanya bantu beberapa. Akhirnya setelah gue sama si bos berusaha untuk ngatain itu, ada sih rasa gimana ya, rasa nyesel sih sebenarnya kan, karena nggak sampai ke bawah. Cuman waktu udah sore, udah hampir jam 3-an, jam 3 atau jam 4 lah kalau nggak salah. Akhirnya itu akar udah bisa kita patahin dan kita coba angkat ke atas. Jadi pas ngangkat ke atasnya itu gue sempet nggak bikin videonya lah gitu kan, karena gue juga repot. Kita berempat itu coba ngikat kayu itu untuk ngangkut, geser ke atasan dikit. Nah, habis itu setelah kita geser, kita kemas-kemas untuk turun karena cuaca juga udah nggak mendukung, waktu juga udah sore. Akhirnya kita coba turun ke bawah untuk menyusuri di daerah sungai untuk mencari kayu-kayu yang lebih kecil aja gitu. Alhamdulillah setelah makan siang dan sedikit usaha, akhirnya bongkahan fosil kayunya bisa kita naikkan. Ini dia bosku. Oke. Letakkan di atas kayu. Jadi masih ada lumut dan batang sengganinya. Jadi kita mau kemas-kemas dulu sebentar, baru kita turun ya bang ya, turun ke bawah karena kita ada di atas bukit. Oke, cukup ekstrim men.
Ini curangan men. Jadi kita ke atas terus. Alhamdulillah men. Dari sini tadi kita udah turun bawah, itu fosilnya. Kita mau ke sana, kata Bang Dawar ada spot bagus. Kita tengok aja dulu, katanya sih bagus, kita tengok aja lah pokoknya. Ada Superman. Habis baterai. Akhirnya kamera satu habis baterai. Pakai kameranya Mas Gun. Jadi ini ada sungai kecil, airnya kecil. Kita menelusuri jalur sungai ini untuk mencari fosil kayu itu yang biasanya ikut hanyut di saat hujan deras. Jadi kalau hujan deras itu kan airnya yang ke sungai itu ngalirnya deras, nggak sampai banjir sih. Nah, biasanya itu ini biasanya tuh sorry, aku sempat terpotong, ternyata di situ tuh ada itu air gitu. Itu di belakang situ kayak air ngalir, jadi aku kirain apa. Jadi kalau hujan terus airnya besar ngalir, itu tuh sering hanyut di sini, sering hanyut fosil-fosil kayu keras. Jadi kita coba cari di sini. Tour guide-nya Bang Midun sama Bang Dawar. Kita hunting di sini.
gua nyusurin bagian sungai-sungai kecil, kita tuh ketemu satu akar kayu namanya kayu terumbusu atau terumbusu gitu. Itu cukup eksotis men, tingginya itu kurang lebih 2 sampai 2,5 meter lah gitu, di atas ukuran saya lah. Saya kan 160 170-an lah gitu, dia masih tinggi lagi mungkin sekitar 2 meter 2,5 meter. Jadi kita nemuin akar itu, terus gua coba lihat-lihat sama Pak Bos, gua coba ngobrol cari solusi sama Bang Dawar. Ternyata itu nggak bisa kita geser karena itu memang cukup besar men, jadi butuh beberapa alat seperti sinso, kampak atau apalah gitu kan untuk ngeluarin si akar itu tadi. Oh men, jadi Bang Dawar tuh ada spot fosil kayu, cuman apa namanya, besar, sangat besar, sampai sekitar gitu. Itu pas ujungnya pas di situ keren sih, tapi kita nggak bisa bawa, besar kali men. Men zoom karena jauh jaraknya, aku di seberang tuh. Bang Kurnia kalau minat, ini Bang datang kemari, cabut sendiri. Ya benar ya. Ya, pokoknya titik huntingnya udah dikasih tahu. Titik koordinatnya. Tuh men, sama midun dibuka men, keren men. Kalau ini ya yang paham pasti tahu lah, yang tahu pasti paham lah, ya kan. Tuh. Jos, Marco Kotos. Oke, aku mau ke sana lebih dekat lagi. Boleh. Wush, pokoknya kalau yang paham seni ini, Dijadwalkan. Tapi pickup bawa. yang paham seni, keren cuy. Udah tergambar. Pokoknya udah tergambar. Ngeri men. Parang Bang Dawar kalah. Kalah. Kena juga di Bagian sini nih Bang ya. ini nih ya. Wih, kalah cuy. Tembusu. Keras kayu terbusu. Midun dah senyum-senyum aja, tergambar sama dia nih. Oh, ini bakalnya jadinya konsepnya gini nih. Nggak perlu di apa lagi kan? Di tangkok lagi. Betul. Oke men, kita ke bawah lagi. Pokoknya, aduh, keren pokoknya. Nggak sia-sia jalan-jalan di sini. Akhirnya fosil akar terumbusu tadi kita tinggalin. Gue lanjut turun ke bawah sama Midun. Jadi setelah gue turun ke bawah, gue bawa mobil ke bawah, si Bos sama Bang Dawar tuh menyusuri sungai men gitu, sampai ke tempat lokasi wisata Hapanasan. Ini tempat wisata apa? Air Hapanasan. Air Hapanasan. Yang air panasnya di atas ya? Kayak ke bawah. Bawah ya? Oh, air panasnya ini. Itu air panasnya mancur-mancur tuh. Oh, jadi air panas tuh yang mancur di sana. Jadi Bang Dawar sama Pak Bos dia menyusuri sungai ini. Dari lokasi sungai kecil tadi dia nyusurin sungai ini, nanti kita disuruh nunggu di sini gitu. Karena biasanya itu ada fosil kayu lah di pinggir-pinggir, jadi mereka menyusuri, mana tahu dapat. Jadi ya untuk nambah koleksi. Oke, kita tunggu di sini sampai kurang lebih setengah jam ya. Jadi men, untuk teman-teman yang udah pernah ke air panas Rokan Hulu pasti udah tahu lah kan gitu. Sebenarnya di sana juga ada lokasi,
Di sini juga ada lokasi, jadi kita yang di lokasi sini. Jadi kalau ada yang nampak di kamera tuh, dia sampai ngeluarin asap kayak mendidih gitu kan, kelihatan kan kayak asap mendidih. Jadi dari dalam tuh hampir sama kayak air mendidih. Di sini panas juga men. Nah, jadi pas di sininya tuh panas men. Nah, kalau langsung ke kulit lumayan nih gitu. Diginiin bisa, tapi sekilas lah, sekilas apa, selayang giniin gitu. Tapi cukup panas tuh juga kan, sampai ngeluarin asap mendidih. Men. Midun mandi. Katanya punggungnya sakit. Kalau di sini masih hangat kuku ya, Dun? Hangat kuku. Tuh, kuku. Jadi dia berani di sini tanpa baju berani. Kalau di sana nggak berani. Ampun, panas sekali. Kalau untuk ke kulit langsung untuk lama panas sekali, Dun ya. Yang lepuh nanti kalau lama itu. Oh, keren. Kita sambil nungguin Mas Gun sama Bang Dawar. Dia masih dari sana. Jadi setelah gua explore di situ, explore air Hapanasan, kita diajak pulang sama Bang Dawar sambil melihat ada dua tempat, ada dua lokasi yang memang kayunya itu cukup eksotis lah men. Tapi nggak kita bawa semua men. Kita cuman ambil satu, itu yang di lokasi kedua. Di lokasi pertama itu sayang men kalau untuk kita patahin. Jadi memang benar-benar harus ekstra apa ya, harus ekstra kerja keras lah untuk bisa ngeluarin, nyabut si akar tadi itu. Jadi tadi sempat kehabisan baterai men waktu di air Hapanasan. Jadi Mas Gun sama Bang Dawar tuh dapat beberapa jenis fosil kayu lah, itu dari dalam. Jadi pas kita mau menuju keluar ke arah kota, kita nemuin ini men. Nih, bahan pikiran ya bang. Bahan pikiran kalau ini benar-benar bahan pikiran asli. Nih view-nya cuy, keren cuy, banyak bolong-bolongnya. Keren pokoknya, ini bahan bener-bener bahan pikiran cuy, bahan pikiran cara dongkelnya. asli keren. Lah nanti kita pekan lagi kayak mana. Yang penting udah kelihatan barangnya. Hunting berikutnya ya sedikit off-road lah men. Ya nggak se-off-road kali lah, cuman kita di jalan bebatuan. Ada satu titik lagi yang kata Dawar ada titik spot hunting yang mungkin insya Allah suatu saat atau setelah lebaran bakal kita eksekusi ya bang ya, insya Allah ya, Insya Allah. Oh itu dia. Oke, kita turun dulu. Dorong alat kemarin. Jadi kita mau cek kondisinya sama yang di sana men. Jom aja. Ya, oke. Jadi Bang Dawar lagi ngecek ini kayu apa? Kayu apa bang? Loso. Loso. Kayu losok umumnya apa namanya?
Oh. Bukan. Kalau sini namanya orsom. Oh, di orsom bang? Enggak. Tuh men. Madun lagi coba gali. Lihat kondisi tengahnya karena tertimbun tanah. Nah, kan dia yang sempat kena apanya. Setelah selesai ngeluarin kayu di lokasi kedua, gua nggak bisa ngambil video juga di situ ketika bongkarnya dan ketika naikin ke mobil karena kayunya itu cukup besar men, cukup berat juga. Nama kayunya itu kayu lasso kalau nggak salah. Jadi setelah dari situ gua sama si bos, sama Bang Nawar, sama Midun balik ke rumah Bang Nawar untuk rehat sebentar lah karena juga waktu udah mau menjelang maghrib. Jadi Midun juga puasa, jadi nggak mungkin juga kita lama-lama kan, nggak bagus juga gitu karena kasihan juga Midun yang lagi puasa. Akhirnya kita balik ke rumah Bang Dawar untuk prepare sambil cari bukaan men. Oke men, akhirnya kayu tadi kebongkar karena nggak sempet videoin karena kita semua bareng-bareng angkat kayunya berempat. Ini di rumahnya Bang Dawar. Jadi kayunya tadi tuh ini men. Wah, udah ambil aja nggak apa-apa. Ini tadi dapat ini yang dapat yang dari waktu Pak Bos sama Bang Dawar nyusurin sungai air panas tadi itu. Terus kalau yang ininya ada di bawah, yang kita dongkel di kebun sawit ada di bawah gitu. Full man dari depan sampai belakang. Oke, jadi kita mungkin setelah buka puasa nanti kita langsung prepare balik ke Pekanbaru. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung terus channel saya Garage Custom Art. Happy weekend bosku.